Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Ian di channel Tell the Truth. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau ngebahas masalah polemik yang acap kali terjadi, yakni penagihan kasar yang dilakukan oleh collection, baik desk collection maupun field collection alias kolektor lapangan pinjol. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Pertama, kita memposisikan diri sebagai apa nih? Korban atau pemain pinjol? Kita tanya diri kita masing-masing. Kalau kita murni korban, saya akan menyarankan hal yang insya Allah benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi kalau kita di sini adalah player, pemain pinjol, mutlak saya akan salahkan teman-teman semua, karena niatnya udah nggak bener gitu loh. Dan saya enggan bahas masalah itu, dan saya tidak akan memberi solusi apapun untuk seorang pelaku. Saya hanya akan memberi solusi tanpa masalah bagi teman-teman yang terjebak dan posisinya sebagai korban. Karena dari sudut pandang psikologi aja udah beda jauh. Kalau seorang korban, dia tidak mengerti apa-apa, kemudian dia terus berupaya bertanggung jawab, dan terjadi lingkaran setan, gali lubang tutup lubang. Itu teman-teman korban. Tapi kalau pemain, mereka memang sudah mengerti, ya kan? Kemudian mereka menceburkan diri mereka lebih dalam, mencari celah untuk melarikan diri, kira-kira gitulah, ya kan? Dan endingnya ketika timbul masalahnya apa? Penagihan kasar yang dilakukan oleh DC. Mereka berdalih segala macam. DC ini kasar, DC pinjol ini kasar. Itu terjadi karena ketidakmampuan dirinya sendiri gitu loh, alias bodoh. Gimana saya nggak bilang bodoh? DC kasar itu bukan tanpa sebab, teman-teman. Coba teman-teman bayangin, teman-teman resapin. Sudah sejauh mana kita berupaya untuk tetap bertanggung jawab dan menerima segala risiko karena ketidakmampuan kita menyelesaikan hutang kita di penyedia layanan, di pinjol maksudnya. Oke, itu yang pertama. Dan beberapa waktu lalu, ketika saya membuat sebuah video klarifikasi mengenai salah satu pinjol, mengenai kredivo, begitu kan, ada banyak hujatan yang saya terima, dan ini dibilang sebuah rekayasa. Jelas ini bukan rekayasa. Bahkan saya sendiri, saya punya tagihan di sana. Kemudian apa iya saya mengalami hal yang sama? Tidak, teman-teman. Bukan karena saya membantu mereka, seolah-olah saya membantu mereka. Bukan. Justru karena ini kemampuan, murni karena kemampuan saya, karena wawasan saya. Dan saya yakin teman-teman sahabat-sahabat Ian di 3T yang udah bergabung di 3T paham betul apa yang saya maksudkan di sini. Yap, karena wawasan kita, dan kita mengerti regulasi hutang piutang itu seperti apa, sampai akhirnya mereka, pihak penyedia layanan, oknum DC, tidak mampu berbuat apapun kecuali satu hal: menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang arif. Tuh dia. Nah, kemudian begini, kalau seorang player, ya, ini mindsetnya sendiri udah rusak, pikirannya udah nggak sehat nih teman-teman, psikologinya udah nggak sehat. Kenapa saya bisa bilang begitu, ya kan? Mereka pada umumnya akan beranggapan bahwa dengan adanya pinjol sama dengan sumber pendapatan baru buat mereka. Yap, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapat approval pencairan. Ini yang bahaya.
menjadi semakin berbahaya ketika mereka membentuk komunitas-komunitas tertentu yang tadinya niat awalnya baik untuk menyelamatkan orang, memotivasi orang, kemudian berevolusi menjadi gimana caranya meruntuhkan pinjol itu sendiri. Gila nggak tuh? Miris banget, asli miris banget. Dan diperburuk lagi oleh narasi-narasi provokatif itu nggak bagus banget. Udah galbay aja semua, salam galbay, nonsense. Sekarang saya tanya sama teman-teman semua, sama sahabat-sahabatian yang ada di 3T, apa sahabat-sahabat semua bangga gitu ketika punya gelar galbay yang notabene sama dengan tidak mampu menyelesaikan hutang sendiri? Bangga? Saya yakin kak, sahabat-sahabat yang di 3T nggak mungkin bangga akan hal tersebut. Justru sebaliknya, sahabat-sahabat yang di 3T, saya yakin kalian semua bangga berdikari, bangga menyelesaikan permasalahan kalian di atas kaki sendiri tanpa kalian merepotkan orang lain. Two thumbs up. Kemudian balik lagi begini, polemik penagihan kasar yang dilakukan oleh DC pinjol tidak terlepas karena skill kita, tidak terlepas karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan kita. Tuh, maksudnya gimana om? Iya, pada saat proses penagihan awal kita benar-benar sungguh tidak mampu menyampaikan hal tersebut secara santun gitu. Bahkan kecenderungannya kita berusaha untuk lari dari masalah, andai pun kita posisinya sebagai korban. Hal itu terjadi manusiawi banget karena kita takut. Kita takut menghadapi kenyataan, kita takut menghadapi realita bahwa kita tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang kita perbuat. Itu dia. Dan solusinya adalah diskusikan baik-baik dengan penyedia layanan melalui desk collection yang berusaha menghubungi kita. Andai mereka tidak menerima, atau bahkan sejak awal prosesnya, sejak awal proses penagihan kita sudah menyampaikan dengan santun, kita sudah menyampaikan fakta disertai bukti yang ada, mereka masih tetap melakukan intimidasi, ancaman, teror, dan lain sebagainya. Toh kita ada di negara Indonesia yang setiap penduduknya dilindungi oleh hukum. Yap, kita bisa minta bantuan ke LBH, kita bisa minta bantuan ke BPSK di setiap daerah masing-masing, kita bisa melaporkan kejadian tersebut ke FPI dan OJK, karena semuanya sudah diatur. Andai pun prosesnya pelik, rumit, itu resiko yang harus kita ambil, itu harga mahal yang harus kita tebus atas segala kelalaian kita, agar di kemudian hari permasalahan ini tidak terjadi lagi. Bahkan bukan hanya soal hutang piutang dengan pinjol, tapi mindset kita jadi berubah gitu loh. Kita jadi orang yang bertanggung jawab. Ini latihan buat kita teman-teman. Ini dinamika kehidupan, ini dinamika sosial sehari-hari. Dan kita dituntut untuk mampu menyelesaikan ini semua. Bukan kita diharuskan, dituntut untuk lari dari ini semua. Salah. Andai pun ada segelintir konten kreator, orang-orang yang beranggapan bahwa channel 3T ini menyerang channel lain. No, tidak sama sekali. Saya membangun channel ini, saya membuat channel ini murni inisiatif saya sendiri karena saya miris sama mindset netizen Indonesia. Mereka yang seolah-olah benar-benar paham atas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Enggak teman-teman, mayoritas dari mereka enggak ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu loh. Mereka bahkan menjadi korban atas tindakan dan narasi provokasi yang dilakukan oleh segelintir orang. Kalau kalian memang merasa diri kalian itu adalah korban, kalian bisa adukan segala kejadian buruk yang menimpa sama diri kalian semua pada umumnya ke lembaga yang tadi saya sebutkan. Jangan adukan itu ke konten kreator. Salah.
Karena seorang konten kreator hanya akan memikirkan bagaimana saya memperbanyak pundi-pundi uang yang nantinya bisa saya dapatkan. Bagaimana saya menyuguhkan suguhan yang entertaining gitu loh. Gila gak? Ironis. Udah kita terjebak, udah kita lagi mumet, kita ngadu di tempat yang salah. Apa ya mereka seorang sarjana hukum? Belum tentu kan? Kalau memang iya, silakan sampaikan dengan santun, silakan sampaikan dengan arif. Jelaskan duduk pokok permasalahannya seperti apa. Kemudian begini, ada satu fakta menarik yang jarang orang lain ketahui, bahwa penagihan yang dilakukan oleh desk collection belum tentu diketahui oleh field collection. Mutlak. Saya bisa bilang begitu kenapa? Karena setiap desa yang datang ke tempat saya dan setiap saya keluhkan, saya sampaikan bukti penagihan kasar yang dilakukan ke saya melalui telepon, SMS, WhatsApp, tidak diketahui oleh field collection tersebut. Dan di depan mata saya, mereka pun membantu saya menyampaikan keluhan-keluhan tadi ke pimpinan mereka. Artinya, kita nggak benar-benar tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dan tentu saya sampaikan bahwa saya mutlak akan membayar tagihan saya sesuai dengan kemampuan saya saat ini, dan saya akan tetap meminta pertanggungjawaban atas penagihan yang tidak beretika yang saya dapatkan selama ini. Itu caranya. Jangan mentang-mentang kita dicaci maki, kita dihina, kita lari dari tanggung jawab. Jangan, teman-teman. Kita ini dilindungi oleh hukum. Kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita melalui lembaga-lembaga yang telah pemerintah sediakan gitu. Jangan kita membalas dendam atas atas perlakuan buruk yang kita terima selama ini. Jangan. Dan jangan karena segala macam resiko itu, resiko karena ketidakmampuan diri kita tadi menyelesaikan masalah, kemudian kita jadi sosok yang senantiasa lari dari tanggung jawab. Saya yakin sahabat-sahabat Yan di 3T tidak akan pernah menjadi sosok yang seperti itu. Dan mudah-mudahan buat netizen sana yang saat ini sedang melihat tayangan saya, melihat video saya, melihat apa yang saya sampaikan di sini, mempunyai informasi baru, motivasi baru, pencerahan, inspirasi, agar kita semua menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab, menjadi sosok yang lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk keluarga kita. Nah, kira-kira begitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman semua mampu berpikir objektif, mampu berpikir bijak sebelum mengambil sebuah tindakan. Jangan lupa buat teman-teman semua saya sampaikan, jangan pernah mengaburkan kebenaran hakiki menjadi kebenaran sosial. Thanks for watching. See ya.